Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Nur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa algoritma searching. Yang pertama itu ada, di sini ada best first search. Itu ada dua macam. Pertama itu ada greedy, kemudian ada A-star. Kemudian ada juga hill climbing, itu ada dua juga sama, ada simple sama steepest. Kita langsung aja ke pembahasannya. Untuk si greedy ini tuh ibaratnya kayak TSP, traveling salesman problem. Jadi kita itu nanti ada beberapa kota, ada beberapa titik. Kemudian kita tuh disuruh mencari jarak tercepat ke sebuah tujuan, seperti itu. Kalau di sini tuh di grafnya itu ada, pertama ada titiknya jelas, kemudian yang kedua itu ada jarak antar kota atau jarak antar titiknya, seperti itu. Untuk cara menghitungnya gimana sih? Untuk caranya tuh seperti ini. Pertama kita tentukan dulu start dan goalnya. Kemudian kita buat pertama sebuah array kosong. Misalnya kita buat dua, open sama close. Seperti itu, sebarang ke sana. Ini buat apa? Si open itu menandakan sebuah kemungkinan untuk kemana sih kita dapat pergi. Kemudian close itu adalah tujuan yang sudah kita capai. Berarti untuk langkah yang pertama kita tuh bakal ada itu A. Kenapa A? Ya jelas kita kan baru start dari titik A, jadi kemungkinan kita itu ada di A. Kemudian close, kita sama sekali belum melangkah, jadi close nya kita kosongkan. Di A ini kita ada dua kemungkinan. Pertama ada B, kemudian ada F. Untuk algoritma greedy kita tuh harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, karena jarak dari A ke F itu lebih pendek daripada A ke B, jadi kita tulisnya itu F duluan baru B. Jadi kita dapatkan seperti ini, F3, B6, karena F itu jarak A ke F lebih dekat daripada A ke B. Kemudian jangan lupa A kita tuliskan ke dalam close. Kemudian untuk rute selanjutnya yaitu kita dari F nih. Kita dari F ada dua kemungkinan, itu G sama H. Dari F ke G itu jaraknya 1. Kemudian dari F ke H jaraknya 7. Otomatis kita lebih milih ke G karena dia lebih dekat. Berarti si F kita ganti G, B6, kemudian H7. Loh, kok nggak di sini? H7 nya nggak di sini, karena kenapa? Karena tadi kita tuh harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti itu. F nya jangan lupa kita tuliskan. Dari G kita hanya punya satu tujuan, yaitu ke I. Ya sudah, kita teruskan saja ke I, yaitu bebannya 3. Di sini I bebannya 3. Yang ini berarti tetap sama. Ini kok nggak diurutin sih? Jelas karena ini tuh langkah kita gitu loh, jadi nggak usah kita urut. Kemudian yang selanjutnya dari I itu ada beberapa kemungkinan, ada 2. Pertama kita ke E, kalau nggak ke J. Untuk I ke E itu kan 5, sedangkan I ke J itu 3. Jelas kita pilih yang J. Seperti itu. Ini J, E 5. Jadi 3 nya kita tuliskan. Kemudian setelah J ini kan kita udah sampai ya. J itu kan tujuan kita nih, goal kita ada di J. Berarti kita tuliskan J ke dalam close. Setelah di sini program akan berhenti. Kemudian kita dapatkan rute kita. Jadi untuk kalian bisa dapat pergi ke A sampai J itu dapat melalui rute A, F, G, I, kemudian J. Ini kalau kita menggunakan
algoritma greedy. Nah, gimana sih kalau kita menggunakan algoritma A star? Oke, kita pindah. Untuk algoritma A star, kita akan menggunakan seperti ini. Grafiknya sama, cuma di sini ada tambahan informasi, yaitu perkiraan jarak dari suatu kota ke kota lain. Nah, contoh di sini ada A dengan perkiraan 10. Jadi dia itu ada perkiraan dari kota A. Kalau dia pindah kota, itu perkiraannya 10. Seperti itu. Nah, untuk di sini kita nggak bisa memakai cara perhitungan yang sama, tapi di sini kita memiliki rumus ini. N itu kayak total perjalanan kita, kemudian G itu beban dari atau perkiraan dari suatu kota ke kota lain. Nah, kemudian H ini itu sebuah jarak dari kota satu ke kota lainnya. Oke, langsung aja. Nah, untuk yang pertama jelas karena kita belum mulai, sama seperti tadi kita tulis dulu bebannya dia berapa, kemudian jaraknya dia berapa. Karena kita belum mulai berarti jaraknya 0, sedangkan bebannya sama tetap 10. Kemudian kita tuliskan di sini 10. Oke, sorry ini. Nah, segini aja dah. Oke, nah 10. Berarti rute pertama itu ke A. Nah, kemudian di A itu ada dua kemungkinan, ke B kalau enggak ke F. Kita coba lihat. B itu bebannya 8, sedangkan jaraknya dia 6. Nah, kalau dijumlah kita dapat 14, kemudian kalau di F itu 3 plus 6, kita dapatkan angka 9. Otomatis kita ambil yang angka yang lebih kecil. Jadi kita tambahkan rute kita yaitu ke F. Kemudian dari F ada dua kemungkinan lagi nih, yaitu antara ke G kalau enggak ke H. Dari F ke G itu 1, dari F ke H itu 7. Kita dapatkan seperti ini. 5 plus, kok ini ada 3 dari mana coba? 3 itu jarak sebelumnya. Nah, di sini kan kita tadi udah melewatin kota F. Kota F itu berjarak 3 dari kota A. Jadi kita tambahkan. Misal dari sini nih, kan mau ke G, berarti ya beban kota G itu berapa? 5 ditambah 3 plus 1, karena tadi kita udah ngelewatin ini. Seperti itu. Oke, nah berarti 5 plus 3 plus 1 kita dapat 9. Kemudian sama seperti ini. Oke, nah kemudian kita ambil paling kecil itu G. Jadi kita ambil G seperti itu. Nah, kemudian sama selanjutnya, karena dari G ini cuma kita dapat 1, jadi kita ambil nih beban dari kota G itu kan 1. Nah, beban dari kota I itu kan 1, kemudian jaraknya kok jadi 4? Ya iya, karena tadi kan kita udah ngelewatin F sama G, jadi kita total ini jadi 4. Habis itu kita jumlahkan dengan jarak dari G ke I itu 3. Kita dapatkan 8. Kemudian kita tulis G selanjutnya I. Nah, kemudian dari I itu ada dua kemungkinan, itu antara E ke J. Dari I ke E itu 5 dengan beban kota E 5, beban kota E itu 3. Kalau enggak, kita dari I ke J. J itu kan tujuan kita ya, jadi dia itu nggak ada beban. Berarti itu bebannya itu 0, kemudian kita jaraknya itu ada 3. Kemudian kita tambahkan, kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatkan seperti ini. 0, karena C itu 7 0, 7 total jarak dari A, F, G, I 7. Kemudian kita tambah 3 dari I ke J, kita dapat 10. Sedangkan kalau di E itu kita di sini aja dapat 7 ditambah 5 12 ditambah ini 3, kita dapat 15. Itu berarti kita ambil di sini J. Nah, jadi rute yang kita punya ini yaitu ini, kita balik A, F, G, I, J gitu. Oke, nah untuk
materi selanjutnya yaitu kita bakal menghitung hill climbing. Ini kita sudah ada contoh soal. Nah, ini. Jadi kita itu ada keadaan awal di mana ada kayak balok gitu. Kalau kalian pernah main apa namanya, kayak teka-teki di HP Nokia, mirip banget ini. Nah, ini kondisinya awalnya kayak gini. Nah, kemudian ini tujuannya yaitu goal kita. Ini saya juga ada. Oke, nah banyak banget. Wah. Jadi di sini tuh kita ada beberapa kondisi. Pertama kondisi awal dan kemudian kondisi akhir. Nah, ini silangnya nggak usah kalian urusin. Nah, di sini tuh kita modelnya seperti ini. Ada berapa kemungkinan sih dapat berjalan? Ini kan ada satu tempat kosong, berarti itu kita bisa berjalan antara 3, kalau enggak 8 turun, 6 ke kanan, kalau enggak 5 ke kiri. Nah, kalau di algoritma hill climbing simple, kita langsung ambil yang paling pertama, yaitu di sini kita ambil 8, pilih 8 yang turun. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini juga ada kemungkinan nih, kalau 8 udah turun, selanjutnya itu apa? Oke, saya lupa ini, kita close dulu karena ini udah nggak kita pakai. Nah, dari 8 itu ada 4 kemungkinan, karena di sini kan ada tempat kosong di tengah ya, berarti kita bisa menggerakkan 4 kali, antara 8 naik lagi, kalau 4 ke kiri, kalau enggak 2 turun, kalau enggak 7 ke kanan. Nah, karena si 8 ini kan udah ada di kondisi sebelumnya, yaitu di sini, jadi kita nggak boleh pakai si 8 naik. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita tuh melihatnya dari kiri. Kalau dari kiri ini bisa, oke, kita lanjutkan aja. Karena si ini tuh bisa, ini kita hapus saja, karena bukan berarti dia nggak bisa, tapi karena ini udah lanjut, mungkin aja. Oke, kemudian kita dari sini ke sini. Panjang banget. Oke. Nah, kita pilih ke sini. Karena tadi untuk simple kita itu pilih yang ke kiri dulu, yang perhitungan yang pertama. Nah, kemudian di sini tuh ada 3 kemungkinan. Yaitu antara 6 naik, kalau enggak si 7 turun, 1 turun, kalau enggak 7 bakal balik. Nah, di sini kan 7 udah ada, berarti kita nggak boleh pakai, kita silang. Jadi kemudian untuk perhitungan selanjutnya kita pakai yang ini. Oke, nah perhitungan selanjutnya, karena ini dari pojok ya, berarti cuma ada 2 kemungkinan, yaitu antara 8 turun, kalau enggak 6 yang turun. Nah, sama seperti tadi, karena 6 udah, kita coret 6, lalu kita gunakan si 8.
Nah, dari sini kita ada 3 kemungkinan lagi nih, antara si 8 balik lagi, kalau enggak 7-nya turun, kalau enggak si 5 ke kiri. Nah, karena di sini itu 8 tidak ada, kita coret, kemudian coba kita lihat ada nggak sih 7 turun. Oh, ternyata nggak ada. Oke, berarti kita pakai yang 7. Oke, terus habis itu kita lanjut ke bawahnya nih. Setelah kita ada di sini, kemudian langkah apa sih yang kita dapat lakukan? Ini tuh ini. Nah, di sini kan tengah sama seperti tadi, itu ada 4 kemungkinan, antara 7 naik, kalau enggak 4 ke kiri, 6 ke kanan, 7 ke atas. Kok terkuning ini? 2 turun. Sorry. Ini tapi 2 turun. Waduh, tadi ngerjainnya cepet-cepetan. Oke. Ini untuk hijau. Nah, gerak kita belum. Sebelumnya merah. Ini harap bersabar. Kita pindahkan 2. Oke. Jadi ada 4 kemungkinan, 7 naik, 4 kanan, 2 bawah, 6 kiri. Nah, 6 kanan, 4 kiri, sorry. Nah, sama seperti tadi, karena ini udah ada. Nah, karena ini udah ada nih, si 7 kita coret. Dan kemudian sama seperti tadi, kita ambil yang pertama. Gini ya. Oke, kalau seperti ini kita pilih yang pojok. Nah, kemudian setelah ini ada 3 kemungkinan lagi nih, antara 6 balik, kalau enggak 8 naik, kalau enggak 1 turun. Karena 6 ini udah ada ini. Nah, 6 ini kan udah ada ya di sini, kita coret dulu. Nah, ternyata si 8 ini enggak ada, kita pakai di sini. Oke, di sini berarti 8 naik. Nah, langkah selanjutnya itu di sini tuh, oke, saya belum merubah lagi. Nah, antara 8 turun, kalau enggak 7 geser. Jelas kita pilih di sini yang turun. Oke. Kemudian jangan lupa kita silang, karena ini udah ada di atasnya persis semua. Ini kan sama, kita silang dari 7 itu ada beberapa kemungkinan.
Nah, kalian pasti udah tahu hasilnya. Pasti kita pilih yang ini karena kenapa? Karena ya tadi untuk simpel itu kita milih aturan yang pertama, dan kemudian yang selanjutnya mungkin kalian pikir itu mungkin karena itu hasil akhirnya. Oke, di sini kita udah nemuin goal kita. Tuh kurang lebih seperti itu. Jadi target itu buat beberapa pohon keputusan. Nah, kemudian dari pojok ini kita cari ada keputusan yang memungkinkan apa enggak sih. Nah, kemudian kalau ada yang double kita coret seperti itu. Oke. Nah, ini untuk hill climbing simple. Nah, untuk selanjutnya kita itu pakai yang namanya hill climbing steps. Nah, untuk stepsnya agak beda karena di sini tuh ada beberapa aturan, yaitu kita tuh harus menghitung harga dari sebelum kita mulai dengan sesudahnya. Contoh di sini kan ibaratkan kita belum mulai ya, kita kasih harga 0. Nah, kemudian kita beri langkah yang mungkin kan ini. Nah, gimana sih cara menentukan harga? Pertama tadi hitung semua kemungkinan. Nah, kemudian di sini tuh kita hitung aja, misal kita samakan dengan goalnya. Apakah kalau setiap gerakan itu ada nggak sih yang sama? Kalau ada yang sama, kita hitung 1 seperti itu. Nah, di sini waktu 8 bergerak turun, mirip nggak sama ini? Enggak kan? Nah, yang 4 kotak ini maksudnya. Yang 4 kotak ini dia kan di sini malah nggak mirip sama sekali ya, karena cuma 8 yang turun. Nah, tapi kalau yang 6 yang gerak itu ada kemiripan 1, yaitu 6-nya gerak. Jadi kita ambil yang ini. Nah, untuk yang lain kita silang. Karena tadi kenapa? Karena tadi itu kemiripan dia itu cuma ada 1, yang lainnya tuh enggak. Nah, di sini waktu kita geser 5, ternyata nggak mirip, malah hancurin lagi seperti itu. Kemudian dari 6 ada nggak sih kemungkinan yang selanjutnya? Ada, itu 6 balik, sama aja. Kalau gitu kita balik ke kondisi awal. Kemudian kondisi selanjutnya itu 7 turun. Kalau 7 turun itu gimana? Oh, ternyata waktu 7 turun dia tuh malah memenuhi syarat. Oke, kita aplikasikan. Nah, berarti dari sini ke sini ke sini. Nah, saya buat ini. Lanjut. Oke. Di sini. Kemudian coba seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu di sini. Di sini tuh ada 3 kemungkinan antara si 1 turun, 8 geser, kalau enggak ini belum saya si 7 naik. Nah, sama seperti tadi, karena di sini tuh kita ada udah nurunin si 7. Nah, kan dari langkah sebelumnya, kenapa kok kita naikin? Berarti si langkah ini salah. Kemudian kalau kita bandingkan dua langkah ini, kalau 1 turun gimana? Ya enggak kan, tapi dia itu kan nggak ada pertambahan nilai di sini, karena tujuan kita itu bentuknya kayak gini. Ternyata kalau kita geserkan 8, kita tuh selesai. Jadi kita pilih yang 8. Seperti itu. Oke, jadi langkahnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf mungkin bila penjelasannya kurang memberikan kalian pemahaman, karena saya juga baru belajar, dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.